Rasa stuck waktu nulis karya ilmiah. Riset susah payah, nggak ketemu datanya. Mau nulis, tapi bahasanya kaku dan kurang ilmiah. Tenang, ketiga masalah itu bisa diselesaikan dengan Paperpal AI. Kenalkan, saya Ferdi Fareza Arafat dengan NIM F0424045. Kenalkan, saya Ihsan Kamil dengan NIM F0424050. Perkenalkan, saya Auliaul Abror dengan NIM F0424038. Apa itu Paperpal? Singkatnya, Paperpal itu asisten penulisan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, yang membuatnya spesial adalah Paperpal ini dirancang khusus untuk kita para akademisi, mahasiswa, dosen, peneliti yang sedang berjibaku menulis karya ilmiah seperti jurnal, tesis, atau artikel. Bukan cuma benerin titik koma atau typo, tujuan utama Paperpal itu jauh lebih dalam, yaitu buat ningkatin kualitas tulisan ilmiah kita secara drastis. Biar apa? Biar tulisan kita jelas, ringkas, padat, pakai gaya bahasa formal dan ilmiah yang pas. Pilihan katanya tepat dan tentunya sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang sering bikin kita pusing itu. Gimana? Kedengarannya udah ngebantu banget kan? Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa harus Paperpal? Kan sekarang banyak banget tuh AI canggih lainnya. Sebut saja misalnya Google Gemini yang bisa kasih jawaban instan. Di bagian paling dasar piramida ini, kita punya Google Scholar dan mesin pencari Google pada umumnya. Ini adalah sumber-sumber primer dan artikel jurnal asli. Data mentah, hasil analisis mendalam. Informasinya padat, detail, dan butuh usaha untuk kita olah dan sintesis jadi tulisan kita sendiri. Ini adalah fondasi pengetahuan ilmiah. Sekarang, loncat ke bagian paling puncak. Di sini ada AI generalis seperti Google Gemini. Kelebihannya, dia bisa kasih kita ringkasan cepat, jawaban instan, bahkan nulisin draft berdasarkan perintah kita. Kelihatannya efisien banget kan? Tapi, karena fokusnya pada kesimpulan cepat, AI macam ini cenderung jauh dari sumber data aslinya. Ada risiko besar informasi penting terpangkas, nuansa hilang, konteksnya jadi dangkal, atau bahkan dia bisa berhalusinasi dan memberikan info yang nggak sepenuhnya akurat, karena nggak terikat langsung ke sumber spesifik di dasar piramida tadi. Dia pintar menyimpulkan, tapi seringkali mengorbankan kedalaman dan transparansi sumber demi kecepatan. Terus, di mana posisi Paperpal? Nah, Paperpal ini cerdas menempatkan dirinya di tingkat tengah. Ini kuncinya. Paperpal, terutama fungsi utamanya sebagai asisten penulis. Dia tidak berusaha menggantikan proses kita membaca dan memahami sumber di dasar piramida. Dia juga tidak sekedar memberikan kesimpulan akhir seperti AI yang ada di puncak. Sebaliknya, Paperpal bertindak sebagai jembatan pintar. Dia membantu kita mengolah dan menyempurnakan tulisan yang kita bangun atas sumber-sumber di dasar. Dia menggunakan pengetahuannya yang dilatih dari jutaan artikel ilmiah untuk memberikan saran perbaikan yang kontekstual, spesifik untuk penulisan akademik, seperti tata bahasa yang tepat, pilihan kata ilmiah, kejelasan argumen, dan menjaga tone formal. Jadi, Paperpal itu lebih dekat ke spirit sumber asli dibandingkan AI generalis di puncak. Dia membantu memoles hasil kerja keras kita berdasarkan pemahaman mendalam tentang standar penulisan ilmiah, tanpa memangkas informasi krusial secara drastis atau menjauhkan kita dari data. Oke teman-teman, sekarang mari kita bongkar fitur-fitur unggulan apa saja yang membuat Paperpal ini begitu powerful. Nah, salah satu keunggulan utama yang bikin praktis banget adalah Paperpal bisa langsung diintegrasikan dengan Microsoft Word. Artinya, kita nggak perlu repot copy-paste tulisan kita ke platform lain. Semua fitur canggihnya bisa kita akses langsung saat kita sedang fokus menulis di dokumen Word kita. Ini benar-benar menghemat waktu dan memudahkan alur kerja. Selain integrasi yang mulus itu, Paperpal dibekali dengan beberapa senjata utama yang siap membantu kita. Setidaknya, ada 6 fitur kunci yang perlu banget kita ketahui.
yaitu rewrite text, check plagiarism, AI review, chat with PDF, ask a research question, dan write with AI. Nah, udah kenal kan dengan Paperpal? Sekarang bakal kita tunjukin gimana cara menggunakan Paperpal. Paperpal ini bisa digunakan di perangkat Windows seperti laptop atau komputer, maupun perangkat mobile seperti Android ataupun iPhone. Tata caranya adalah pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu, kemudian kita cari di sini Paperpal, ataupun bisa diketik paperpal.com. Nah, kemudian kita tekan yang ini akan membawa kita ke halaman awal dari Paperpal. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu dengan akun Google kita. Di website Paperpal ada 6 fitur utama. Pertama, ada rewrite text. Pernah ngerasa kalimat kita kaku, terlalu panjang, atau kurang terdengar akademis? Fitur ini mirip seperti asisten editor pribadi. Dia bisa bantu menyusun ulang kalimat kita menjadi lebih jelas, ringkas, dan profesional dengan beberapa alternatif pilihan. Kedua yaitu check plagiarism. Paperpal bisa membantu kita untuk memeriksa tingkat keaslian atau orisinalitas dari tulisan kita yang dibandingkan dengan jutaan publikasi lain. Ini penting banget untuk memastikan kita terhindar dari plagiarisme, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ketiga ada AI review. Bayangkan, kita bisa dapat feedback instan tentang kualitas tulisan dari AI sebelum diserahkan ke dosen atau reviewer. Fitur AI review ini akan menganalisis tulisan kita dari berbagai aspek seperti kejelasan, kelengkapan argumen, dan struktur, lalu memberikan saran untuk perbaikan dari tulisan kita. Keempat, chat with PDF. Nah, fitur ini buat yang sering tenggelam saat baca banyak paper. Kita bisa upload file PDF, artikel, atau bacaan lainnya. Lalu kita bisa tanya jawab langsung dengan AI tentang isi paper itu. Misalnya, minta ringkasan, tanya tentang metode penelitiannya, atau cari penjelasan istilah sulit. Ini bikin proses studi literatur kita jauh lebih efisien. Kelima, ask a research question. Kadang-kadang kita butuh jawaban cepat atau insight terkait topik penelitian kita kan? Fitur ini memungkinkan kita bertanya langsung ke AI seputar riset. Kemudian Paperpal akan mencoba memberikan jawaban atau informasi yang relevan berdasarkan data yang dimilikinya dari jurnal-jurnal ternama. Dan yang terakhir ada Write with AI. Kalau lagi buntu ide atau butuh bantuan untuk memulai draft, memulai kerangka tulisan, atau bahkan mengembangkan paragraf tertentu, fitur ini bisa jadi teman brainstorming yang sangat membantu. Kita kasih instruksi ke AI, maka dia bakal bantu untuk menuliskan itu. Setelah kita login dan mengintegrasikan Paperpal dengan Microsoft Word, maka di dalam Microsoft Word kita akan ada menu baru yang bernama Paperpal. Kemudian ketika kita klik salah satu menu dari Paperpal ini, maka akan terbuka jendela Paperpal di sebelah kanan layar kita. Ini harus tersambung dengan internet ya. Bagi pengguna gratis akan mendapatkan 200 kali kesempatan, tetapi setiap harinya hanya bisa menggunakan maksimal 5 kesempatan. Kali ini kita akan coba mendemokan fitur rewrite dari Paperpal yang terintegrasi dengan Microsoft Word. Kita bisa memblok teksnya, kemudian ke menu Paperpal dan pilih salah satu. Misalnya, paragraf ini terlalu panjang dan ingin memendekkannya. Kita klik simplify. Kemudian, paragraf yang sudah kita blok akan otomatis masuk ke menu ini, dan tinggal kita klik generate. Paragraf akan langsung diringkas oleh Paperpal, dan ketika kita klik replace, maka pada teks asli di Microsoft Word juga akan terganti. Nah, satu kali percobaan ini akan menghabiskan 1 dari 5 kuota kita yang akan di-reset setiap jam 7 pagi. Kemudian ketika kita ingin melakukan riset dari artikel jurnal maupun buku, kita bisa langsung menanyakan pertanyaan kita ke Paperpal.
Paperpal akan langsung mencari jurnal maupun buku yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Referensi dari jawaban ini bisa langsung kita akses melalui menu dari Paperpal. Kita bisa langsung melakukan citasi dengan mengklik Cite, dan kemudian akan langsung muncul citasinya yang bisa kita copy dan masukkan ke daftar pustaka. Tentunya, kami di sini tidak bisa mendemonstrasikan semua fitur dari Paperpal karena limitasi dari kuota yang diberikan. Tetapi, kedua fitur tadi sudah sangat membantu bagi penulisan karya ilmiah, kan?